Season 2 bab ke-162. Aras tidak menganggap pertanyaan seperti itu sebagai hal yang memalukan. Dia paham tidak semua orang tahu apa saja yang dijual di tempat ngopi seperti Starbucks. Dia pun memberi penjelasan kalau di sana tidak menjual nasi apalagi nasi Padang. Hanya ada roti dan kue-kue sebagai makanan pendamping minum kopi. Mereka pun mengerti dan ternyata Aska sudah memesankan roti juga untuk mereka. Wah, enak sekali. Kami jarang makan roti, Pak. Ucap temannya Hendro. Ya udah sekarang dimakan ya. Dinikmati saja hidangannya. Oh ya ngomong-ngomong kalian udah lama kenal sama si. Aras mencoba menebak nama kakaknya Sofia. Takut salah ucap. Hendro, Pak. Namanya yang tadi itu Hendro. Temannya Hendro langsung menyeruput kopi yang dipesankan oleh Aska. Entah apa namanya. Yang jelas, apa yang diminum saat ini belum pernah dia minum sebelumnya. Paling-paling bisanya hanya minum kopi susu sacetan. Iya Hendro, kakaknya Sofia. Jawab Aras. Sofia itu cantik bet. Gue aja naksir. Tapi gak boleh sama si Hendro. Kita udah lama kenal, Pak. Sejak kecil malah. Soalnya kita tinggal di lingkungan yang sama. Ucap temannya Hendro. Mendengar penjelasan ini, Aras pun saling bertatapan dengan Aska. Aska lalu kembali fokus dengan kopi yang ada di depannya. Tak ada keinginan untuk mengorek lebih jauh soal Sofia. Oh ya, kalian tinggal di daerah yang sama? Iya, di Kali Tresno. Aps. Duh, keceplosan. Ada yang denger gak ya? Teman-temannya Hendro menengok ke kanan dan ke kiri. Gak usah dibahas soal itu. Saya hanya ingin tahu kenapa Hendro memaksa ingin menemukan Sofia? Ya, karena Sofia adik kesayangannya, Pak. Adik kesayangan kok ingin dijual? Batin Aras. Kesayangan apa? Kalau dia sayang sama adiknya, kenapa tega mau dijual? Celetuk Aska. Dijual? Ketiga teman Hendro malah kaget mendengar ucapan Aska. Aska. Kau tegur Aras sambil menggelengkan kepalanya. Pertanda Aras menyuruh Aska untuk tidak membicarakan tentang ini di tempat umum. Maaf ya. Ucap Aska. Masa sih? Aku malah baru dengar kalau Hendro mau jual Sofia. Mau dijual berapa gadis secantik itu? Gila si Hendro. Saya taunya cuma disuruh nemenin Hendro. Kata Hendro adiknya diculik sama anaknya bapak ini. Yang bener yang mana sih? Salah satu teman Hendro garuk-garuk kepala karena bingung. Ya sudah gak usah dibahas lagi. Gak enak ngomong soal jual-jual di tempat umum gini. Nanti malah dikira kita komplotan gak bener. Ayo habisin aja kopi dan cemilannya. Ada croissant enak tuh. Hangat dari oven. Yang mana kersennya, Pak? Di sini jualan kersen juga? Wah, itu kesukaan saya waktu kecil. Manjat-manjat pohonnya ampe atas. Wih, dapat banyak manis-manis. Ya gak kowe. Bukan kersen, nak. Tapi croissant sejenis kue. Nah ini lo yang namanya croissant. Papar Aras. Oh, kue? Kupikir kersen. Oh, kuenya orang kaya begini ya? Mirip keong. Hei. Iya, tapi enak. Cobain deh. Ternyata asik juga yang ngobrol sama kalian. Ngomong-ngomong kalian kerja di mana? Kami cuma jagain parkiran Losmen Plus, Pak. Ucap temannya Hendro dengan lirih. Oh, gak ada keinginan kerja lebih baik? Atau kalian gak ada niat buat ninggalin tempat seperti itu kah? Kerja yang halal gitu. Kita kerjanya halal, Pak. Kita kan bukan pelakunya. Kita cuma jadi tukang parkir kalau yang ini biasa jadi makelar cinta. Ya nyari hidung belang, Pak. Ucapnya lirih. Nak, walaupun kalian bukan pelakunya, tapi kalau kalian mendukung, sama saja kalian juga termasuk di dalamnya. Kalian masih muda. Coba keluar dari tempat itu dan cari kerja yang lebih baik demi masa depan kalian. Tutur Aras. Kerja apa, Pak? Kami cuma lulusan SD. Mana ada yang mau menerima lulusan SD seperti kami?
Kalian mau kerja di tempat saya? Kerja di pabrik basreng? Ya nimbang-nimbangin basreng gitu. Kebetulan saya punya pabrik basreng. Ucap Aras. Dia benar-benar ingin membantu pemuda-pemuda ini. Kalau tidak ada yang peduli dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan terus berada di lingkaran setan itu untuk seterusnya. Beneran, Pak? Saya boleh kerja di tempat Bapak? Ya, tapi ada syaratnya. Apa, Pak? Kalian harus keluar dari Kali Tresno, nanti saya ada tempat kok ya semacam mes gitulah. Dan yang kerja di tempat saya harus rajin sholat. 5 waktu itu wajib dikerjakan kalau mau kerja di tempat saya. Tempat tinggal dan makan juga gratis. Enak kan? Wah, enak banget ya. Gimana mau gak, Koy? Tawaran gak dateng 2 kali loh. Entar sama gue gimana? Gini, Nak. Saya yakin kalian masih berat karena masih punya keluarga di sana. Tapi yakinlah berubah untuk lebih baik dan hijrah di jalan Allah, pasti akan dimudahkan. Siapa tahu dengan kalian kerja sama saya, suatu saat kalian bisa ngumpulin uang untuk buka usaha sendiri, bisa beli rumah di luar tempat itu. Dan kalian bisa ngajak keluarga kalian keluar juga dari tempat itu. Saya juga pengennya begitu, Pak. Setiap saya nyari kerja di luar, dan ditanya alamatnya di mana, saya jawab Kali Tresno. Langsung ditolak, Pak. Tapi Pak Ustadz ini malah menawari kami pekerjaan. Tadi malam saya mimpi apa? Temannya Hendro sampai menepuk-nepuk pipinya untuk meyakinkan kalau ini bukan mimpi. Sesama manusia harus saling membantu, Nak. Hidup ini tujuannya apa sih? Ibarat kata hidup di dunia itu cuma sebentar. Hanya mampir minum aja. Tapi di dunia inilah tempat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Yang dimana kita akan kekal selama-lamanya di sana. Saya beruntung karena bisa bertemu kalian. Ucap Aras. Bukan Pak Ustadz. Tapi kamilah Pak yang beruntung. Saat semua orang ngejauhin orang kayak kami, Pak Ustadz malah merangkul kami. Aras hanya tersenyum. Dia bisa menerima latar belakang pemuda ini karena dia yakin tak ada manusia yang sempurna. Anak-anak ini butuh bimbingan yang bahkan dia tidak mendapatkannya dari orang tuanya sendiri karena orang tuanya mendukung usaha kemaksiatan yang terjadi di lingkungan itu. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya orang yang mereka tunggu-tunggu datang juga. Semua lalu berhenti bicara saat Hendro tiba-tiba masuk dan menghampiri mereka. Aku kesini bukan buat ikutan ngopi. Pertanyaanku masih sama. Di mana kalian sembunyikan Sofia? Ucap Hendro dengan tatapan tajam pada Aska dan Aras. Duduk dulu, Nak. Titah Aras. Aku gak butuh duduk. Katakan atau aku akan buat kekacauan di sini. Ucap Hendro. Hen, jangan Hen. Pak Ustadz ini udah baik banget sama kita. Jangan bikin ulah di sini. Pak Ustadz ini malah bantu kita loh. Aku dikasih kerjaan sama dia. Ucap temannya Hendro yang berusaha untuk menenangkan Hendro. Ya sudah kalian lanjutkan ngopinya. Aku dan Hendro akan keluar dari sini. Kita ngobrol di luar saja. Aska, kamu temenin temannya Hendro. Sekalian tanya namanya siapa saja nanti dicatat. Ucap Aras. Baik ya. Jawab Aska. Aska membalas tatapan tajam Hendro dengan tatapan tajam juga. Aras lalu mengajak Hendro keluar. Dia bicara dengan Hendro di dalam mobil agar lebih terjaga kerahasiaannya. Di mana Sofia? Saya akan jawab. Tapi katakan kenapa kamu mau jual Sofia? Aku gak jual Sofia. Tapi aku ingin dia pergi dengan laki-laki itu agar hidup lebih baik. Maksudnya apa? Hidup lebih baik dengan menjualnya ke lelaki hidung belang? Hah! Kalian sama saja. Overthinking. Season 2 bab ke-163. Aras bingung dengan pernyataan Hendro yang menyebutnya terlalu berlebihan memikirkan tentang ini. Sebenarnya siapa yang berdusta? Atau ada kesalahpahaman di antara Hendro dan Sofia? Aras pun berusaha mencari keterangan lebih jauh. Kenapa harus diselesaikan? Karena ini menyangkut anaknya. Ya dia tidak mau Aska kuliahnya terganggu hanya karena masalah ini. Kok bisa kamu sebut saya berlebihan?
Padahal kata istri saya yang pernah bicara dengan Sofia, gak gitu penjelasannya. Ucap Aras. Sofia ember juga. Dia cerita sama siapa aja tentang ini. Brangs katu anak. Dia tahu diuntung. Ucap Hendro. Kamu jangan seperti itu. Itu adikmu. Kamu punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Bukan malah menjualnya. Kau tegur Aras. Sudah aku bilang, aku tidak menjualnya. Aku hanya ingin dia menikah dengan pengusaha kayak pemilik hotel Kantana. Malah aku dibilang mau jual dia. Yang bener aja. Ucap Hendro. Tapi Aras punya pemikiran berbeda. Entah kenapa dia merasa apa yang dikatakan Hendro itu tidak sepenuhnya benar. Atau pemuda ini memang sedang berbohong? Aras malah menaruh curiga pada pemuda ini. Kalau tidak salah hotel Kantana itu pemiliknya Yahya Kantana. Bukannya udah tua ya? Tanya Aras. Kebetulan dia tahu siapa pemilik hotel Kantana dari almarhum papanya. Iya sih udah tua. Tapi kan gak apa-apa juga. Yang penting kaya. Sofia akan terjamin hidupnya. Kalau udah mati juga Sofia akan dapat harta yang banyak. Sofia tidak akan lagi hidup menderita dan dia bisa jadi wanita terhormat. Ucap Hendro tanpa rasa bersalah. Jadi kamu menikahkan adikmu dengan Yahya karena cuma ingin dapat hartanya? Hei orang tua. Aku hanya ingin adikku hidup bahagia. Sedikit pun aku gak minta kalau dia jadi orang kaya. Kamu pikir hidup seperti ini terus itu enak? Diremehkan, dianggap rendah, dikucilkan. Makanya aku kuliahin Sofia. Karena dia pintar. Sayang kalau hidupnya harus berakhir di Kali Tresno. Dia harus keluar dari sana. Ucap Hendro. Kamu kerja apa? Makelar. Ucap Hendro. Kamu kuliahin adikmu dari hasil jadi makelar? Aras paham apa yang dimaksud makelar oleh Hendro. Kenapa emangnya? Yang penting Sofia bisa kuliah kan? Lo mau bayarin kuliah adik gue? Pakai nyinyirin kerjaan orang aja. Gue udah bayar mahal-mahal. Sekarang malah anak lo bawa kabur adik gue. Ucap Hendro dengan nada emosi. Maaf kalau memang itu kenyataannya, nanti akan saya pertemukan dengan Sofia. Mungkin kesalahpahaman ini perlu diluruskan. Tapi apa gak ada cara lain menikahkan Sofia dengan pemilik tanah? Gak ada. Cuma dia laki-laki kaya yang mau nikahin adik gue. Kenapa emangnya? Maaf tapi untuk kali ini saya gak percaya sama lo, Hen. Ucap Aras. Hendro menoleh ke arah Aras. Apa alasan lo gak percaya sama gue? Gue abahnya Sofia. Gue tahu apa yang terbaik buat dia. Tapi apa yang lo lakuin itu sama aja menjualnya. Lo memaksa dia buat nikah sama orang yang tidak dicintai karena harta? Yakin lo gak mau minta bagian? Sindir Aras. Lo ini siapa sih? Lo bukan orang tua atau saudara gue. Ngapain ikut campur sama urusan gue? Gue gak butuh orang kayak lo buat ceramah. Cepat anterin gue ke tempat Sofia. Atau lo... Hendro tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dari dalam sakunya. Dengan gerakan cepat, dia menempelkan di pinggang Aras. Jangan macem-macem kamu, Hen! Cepat jalan atau pisau ini bakalan nembus kulit lo. Desak Hendro. Aras tidak bisa berkutik. Untuk pertama kalinya pikiran dia salah untuk menilai seseorang. Dia pikir Hendro semua orang itu bisa berubah menjadi baik. Tapi untuk kali ini sepertinya dia harus lebih bersabar. Ternyata kadang kala berprasangka buruk dan waspada itu perlu juga. Asal tidak berlebihan. Aras tidak bisa melakukan apapun selain menuruti kemauan Hendro. Karena saat ini posisinya ada di dalam mobil. Teriak pun juga dia takut kalau pisau yang ada di pinggangnya ini menembus kulitnya. Ya Allah lindungi hamba. Hamba masih punya naswa yang masih bayi. Berikanlah hamba panjang umur, ucap Aras dalam hati. Aras tahu apa yang akan dia lakukan ini akan membahayakan Sofia karena Hendro akan tahu di mana tempat tinggal Sofia saat ini. Tapi ini mungkin memang ini yang harus dilakukan. Menyelesaikan masalah antara Sofia dan Hendro.
Kalau mereka tidak dipertemukan, lalu sampai kapan Hendro akan mengganggu hidup Aska? Dan sampai kapan Sofia akan terus menghindar dari Hendro? Beneran ini mau ke tempat Sofia? Tanya Hendro sambil menekan ujung pisaunya. Ya benar. Dulu waktu kamu akan menjual Sofia, Aska membawanya ke pesantren. Kebetulan keluarga kami punya pesantren di Jakarta. Jadi jangan heran kalau perjalanan kita akan lumayan jauh. Ucap Aras. Kalau kamu bohong, kamu tahu sendiri kan akibatnya. Aku tidak ingin menjadi golongan orang munafik. Jadi aku tidak akan berbohong. Ucap Aras. Dia harus berusaha tenang karena sambil menyetir mobil. Meski saat ini dia dalam bahaya. Oke, bawa aku ke sana. Aku akan bawa adikku pulang. Dia sudah tenang di pesantren. Dia bisa bergaul dengan orang-orang baik di sana. Ucap Aras. Kali ini Aras yang biasanya sering bercanda, terpaksa harus serius karena keadaan. Aras mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Yang dia takutkan adalah jika melewati jalan yang tidak rata dan pisau yang dipegang Hendro saat ini tidak sengaja menembus bajunya. Aras seram sekali memikirkannya. Saat di jalan dia tiba-tiba ingat sesuatu. Sebentar, lalu bagaimana dengan Aska dan teman-temanmu di Starbokek? Tanya Aras. Bodoh amat. Anakmu pasti punya uang buat pulang kan? Temenku, ha? Mereka bukan temenku. Pengkhianat. Mereka juga bawa motor. Gak ada masalah. Lah motormu gimana? Ucap Aras yang masih belum menyerah membuat Hendro berubah pikiran. Sebelah tangan Hendro merogoh sakunya sendiri. Lalu nampak menelpon seseorang. Dia bicara kalau sekarang sudah pergi dari tempat itu bersama Aras. Dan menyeluruh salah satu temannya menjaga motornya sampai dia kembali. Apa gak kasihan sama temenmu? Ini jauh loh. Ucap Aras. Udah dim lo, cepetan jalan. Banyak bektel lo. Bentak Hendro. Aras hanya bisa pasrah dan diam saja. Dia pun melajukan mobilnya menuju pesantren. Dia yakin Aska pasti bisa mengatasi sendiri masalahnya. Sekarang dia hanya memikirkan cara agar bisa menyelesaikan semua masalah ini agar tidak berlarut-larut. Dia berharap semoga Allah memudahkan semuanya. Menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Entah siapa yang paling benar di antara Hendro dan Sofia. Atau hanya sebuah kesalahpahaman semata? Beberapa saat kemudian, sampailah Aras di pesantren At-Taubah di mana Sofia berada saat ini. Dia pun memarkirkan mobilnya di halaman pesantren. Lalu dia tak sengaja melihat Hendro yang tampak sedang mengamati aktivitas di sekitar pesantren. Ini kesempatan Aras melirik ke pinggangnya. Ternyata Hendro sedang lengah. Sudah sampai. Ayo turun. Lo gak usah ancam gue lagi. Gue mau lari kemana? Gak enak aja. Emang gue bego apa? Di sini pasti banyak teman lo. Kalau gue lengah, lo bakalan teriak. Dan udah pasti apa yang akan terjadi nanti. Hendro kembali menempelkan pisaunya di pinggang Aras untuk mengancam. Aras pun turun diikuti oleh Hendro yang juga turun dari pintu yang sama dengan Aras. Beberapa santri yang melihat hal ini langsung mendekat. Tapi saat Hendro mengancam santri itu, mereka lalu berhenti karena takut Aras dalam bahaya. Ayo kita masuk. Kita akan ketemu sama pengurus. Biar dia yang manggil Sofia. Cepetan. Aras hanya bisa diam dan menurut. Kali ini dia benar-benar lemah tak berdaya. Hanya bisa memohon perlindungan kepada Allah. Mbak Fat, tolong panggilkan Sofia. Ucap Aras saat sampai di ruang pengurus dan kebetulan ada Fatimah di sana. Mas Aras. Fatimah ketakutan saat melihat laki-laki seperti preman yang membawa pisau di belakang Aras. Sudah cepat ikuti saja perintahku. Aku akan panggil polisi. Ucap Azam saat melihat hal itu. Season 2 bab ke-164.
Sofia gemetaran saat mendengar Fatimah mengatakan kalau ada seseorang berpenampilan seperti preman yang sedang mencarinya. Sekarang dia ada di ruang depan pesantren. Dia tahu kalau itu adalah kakaknya, Hendro, laki-laki yang sempat ingin menjualnya. Tidak, Bu Fat. Saya tidak mau ketemu. Bu, saya takut, Bu. Itu kakak saya. Ucap Sofia ketakutan. Kamu harus temui dia, Sofia. Biar masalah ini cepat selesai. Kamu harus bilang sama dia kalau kamu ingin tinggal di sini. Sekarang Pak Aras sedang dalam bahaya. Ucap Fatimah yang juga panik. Khawatir terjadi sesuatu dengan Aras. Ada apa dengan Pak Aras? Kakakku ngelakuin apa, Bu? Tanya Sofia. Dia sekarang sedang mengancam Pak Aras dengan pisau. Tepatnya dia sekarang sedang mengancam Pak Aras untuk bisa bertemu denganmu. Ucap Fatimah. Astagfirullah. Sofia lalu menangis saat mendengar kakaknya berbuat kekacauan di pesantren ini. Malu dan sedih rasanya. Karena kakaknya malah bersikap seperti itu pada semua yang sudah banyak membantunya. Maka dari itu, kamu ke depan dulu ya. Temui dia. Apapun yang terjadi kamu harus temui dia dulu. Aku akan telepon polisi untuk berjaga di depan kalau ada apa-apa. Ucap Fatimah. Saya takut, Bu. Saya takut dia akan membawa saya lagi. Saya takut. Ucap Sofia ketakutan. Rasa trauma itu kembali datang. Dia mengingat kembali beberapa kejadian yang pernah dia alami. Dan itu membuat dia trauma sampai saat ini. Ayo Sofia, kamu tahu kan ini pesantren. Tempat untuk belajar agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu menurutmu apa Allah akan membiarkan orang jahat untuk merusak tempat ini? Percayalah Allah akan melindungimu dan kita semua. Yang penting kamu temui kakakmu dulu. Ucap Fatimah. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan mencoba untuk menelpon kantor polisi. Iya, Bu. Ucap Sofia setelah mendengar Fatimah menelpon polisi dan meminta bantuan pengamanan kepada mereka. Kamu mau ketemu kan? Sofia mengangguk. Dia lalu berjalan berdua bersama Fatimah menuju ke depan pesantren. Dia hanya bisa berdoa dalam hati berharap semua akan baik-baik saja. Jangan, Zam! Perintah Aras pada Azam yang hampir lapor polisi. Azam lalu melihat ke arah pinggang Aras dan dia baru tahu kalau ada sebilah pisau yang menempel di pinggang Aras. Singkirin tuh pisau dari pinggang Pak Aras. Tita Azam. Hahaha, enak aja. Susah payah gue jadikan dia tawanan. Gak bisa gitu aja gue lepasin. Hendro terlihat menyeringai. Kali ini terlihat sekali aura jahatnya dan Aras menyesal sudah percaya pada Hendro. Dia mau bicara apa sih? Mau nyari siapa? Tanya Azam yang bingung kenapa ada orang jahat di pesantren ini. Gue nyari adik gue yang diumpetin di sini. Sofia. Mana Sofia? Teriak Hendro masih menempelkan pisau di pinggang Aras. Sabar. Adikmu sedang dipanggil. Nanti juga datang. Ucap Aras. Udah dim lo, awas kalau lo berani bohong. Ucap Hendro dengan mata memerah menahan amarah. Beberapa saat kemudian, Sofia dan Fatimah akhirnya datang. Hendro langsung menatap adiknya dengan tajam. Kaget dengan penampilan Sofia yang sekarang sudah berubah. Siapa yang nyuruh lo pakai baju begitu? Ucap Hendro saat melihat Sofia memakai gamis dan jilbab. Allah yang menyuruhku seperti ini. Menutup aurat adalah wajib untuk perempuan. Aku hanya menjalankan kewajiban sebagai muslimah. Ucap Sofia. Hahaha, sok suci lo, Sofia. Lo itu kotor, Sofia. Gak pantas lo bicara begitu. Ucap Hendro. Aku tidak pernah melakukan hal kotor. Kamu yang selalu ingin aku melakukan pekerjaan kotor itu, Bang. Aku harap abang bisa pergi dari sini dan biarkan aku hidup tenang di sini. Ucap Sofia.
Halah laga lo, Sof. Udah lepas saja. Ganti saja yang kayak kemarin. Gak ada yang mau sama model tertutup kayak lo gitu. Gak laku nanti. Ingat ya, lo itu anak haram. Ingat itu. Lo kotor. Lahir dari ibu yang kotor dan tempat yang kotor. Ucap Hendro yang masih berusaha merusak niat baik Sofia. Sofia pun menangis mendengar penuturan kakaknya. Rasa minder dan rendah diri karena statusnya itu pun kembali lagi. Dia merasa tidak pantas tinggal di pesantren ini. Gak ada yang namanya anak haram, Bang. Sofia mungkin dilahiran di tempat yang tidak baik. Tapi bukan berarti dia kotor seperti yang kamu tuduhkan. Siapapun punya hak untuk bertaubat. Yang pernah melakukan kemaksiatan aja boleh bertaubat. Kenapa yang tidak pernah tidak boleh? Siapapun boleh masuk ke sini. Selama dia punya niat baik untuk hijrah di jalan Allah. Menjadi orang baik. Termasuk kamu. Ucap Azam. Gue? Hendro kembali menyeringai. Seolah menolak apa yang diucapkan oleh Azam. Benar kata Ustadz Azam, Hen. Siapapun berhak untuk bertaubat. Allah Maha Pengampun. Terus kalau gue udah taubat, gue dapat apa? Tanya Hendro dengan nada mengejek. Dapat kesempatan untuk masuk surga. Kamu tahu kan tujuan hidup kita apa? Kehidupan yang sebenarnya itu tidak di sini kawan. Tapi di akhirat. Dunia memang tempat kita diuji. Setiap manusia pasti punya porsinya sendiri-sendiri untuk menerima ujian. Dan gak semua manusia ujiannya sama. Ada yang berat, ada yang ringan. Tergantung kemampuan. Karena kata Allah, tidak akan menguji melebihi kemampuan kita. Tutur Ustadz Azam yang sudah berpengalaman berhadapan dengan orang seperti Hendro sejak mengajar di pesantren. Bahkan ada yang lebih parah dari Hendro. Sekarang gue tanya, kenapa harus gue dan Sofia yang dapat ujian seperti ini? Kenapa harus kita yang diuji berada di tempat terkutuk seperti itu? Kenapa? Tiba-tiba Hendro melepaskan pisaunya. Tangannya mengepal dengan kuat. Seolah menahan beban yang sangat berat. Karena kamu istimewa. Ucap Azam singkat. Dia tahu kata itu yang selalu dinantikan oleh orang yang merasa banyak ujian. Kata itu yang akan bisa membuat mereka sadar betapa Allah menyayanginya. Bergetar hati Hendro saat mendengarnya. Dia lalu berjalan ke arah Sofia dan berlutut di depan adiknya. Gue gak pernah mau jual lo, gue cuma pengen lo pergi dari tempat terkutuk itu. Jadi wanita terhormat dengan menikahi laki-laki kaya. Asal lo tahu uang untuk biaya kuliah lo itu dari dia. Dia bahkan janji mau nguliahin lo sampai selesai. Jadi salah kalau lo mikir gue jual lo, ngerti lo? Hendro lalu menundukkan kepalanya. Dia terlihat lemah sampai Sofia lalu berjongkok untuk menyamai kakaknya. Tapi aku gak mau, Bang. Itu sama aja kamu jual aku, Bang. Sejak kecil gue udah hancur. Sejak kecil gue sudah dilecehkan di tempat itu. Tadinya gue merasa tidak berharga. Tapi sejak gue punya adik lo, gue jadi punya semangat. Gue merasa punya teman. Gue janji bakal lindungi lo dan bawa lo keluar dari tempat itu. Tapi apa? Gue miskin. Gue gak punya apa-apa. Gue gak bisa biayain sekolah lo. Gue gak berguna. Ucap Hendro dengan terbata-bata. Sofia sedih mendengar penuturan kakaknya. Jadi selama ini Hendro punya luka yang sangat dalam dari masa lalunya. Dia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya kakaknya waktu itu. Sofia pun memeluk Hendro dengan erat di depan banyak orang. Season 2 bab ke-165. Semua yang ada di ruangan itu ikut sedih mendengar cerita Hendro yang ternyata pernah mengalami pelecehan seksual saat masih kecil. Miris sekali. Sekarang bukan hanya perempuan yang mengalami pelecehan. Laki-laki bisa juga mengalaminya. Semua prihatin atas kejadian yang menimpa Hendro dan Sofia. Dua anak yang dilahirkan di tempat yang tidak biasa. Kalau boleh memilih, tentu saja mereka akan memilih untuk tidak dilahirkan di tempat seperti itu.
Tapi inilah takdir yang harus mereka jalani. Seorang motivator pernah ada yang bilang kalau ujian hidup yang kita jalani itu bukan karena kita spesial. Karena banyak orang yang juga diuji. Jadi gak usahlah merasa dirimu spesial. Pendapat seperti ini kurang tepat. Justru yang menerima ujian itu sudah pasti dia spesial. Apalagi jika ujian itu sangat berat. Sudah pasti Allah menilai dia kuat memikulnya. Dan sudah pasti dia istimewa di hadapan Allah jika dia mampu melewatinya dengan sabar dan ikhlas. Itulah kenapa Azam mengatakan Hendro spesial. Karena Hendro dan Sofia adalah anak yang terlahir di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, bukan mereka yang sengaja menyeburkan diri ke sana. Sakit, sedih, rendah, itulah yang selalu dirasakan oleh kedua manusia ini. Tanpa mereka melakukan kemaksiatan saja, orang sudah menilai duluan karena mereka tinggal di tempat seperti itu. Orang-orang jadi berpikiran buruk pada mereka. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah hijrah. Keluar dari tempat itu. Mulai lembaran baru di tempat baru. Bergaulah dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan menjadi soleh. Karena menjadi pribadi yang soleh dan berakhlak yang baik itu perlu dibangun sendiri Hendro. Kalau kamu ingin hidup lebih baik ya sudah tinggalkan tempat itu. Ucap Azam. Banyak hal yang harus gue urus di sana. Ucap Hendro. Apanya yang diurus bang? Para hidung belang dan kupu-kupu malam? Tinggalkan saja bang. Kita mulai dari awal lagi. Seperti bayi yang terlahir kembali. Ucap Sofia sambil mengusap pundak Hendro. Teman-temanmu tadi sudah setuju untuk meninggalkan tempat itu, Hen. Mereka rencananya akan bekerja di tempat saya. Di pabrik basreng. Kalau kamu mau, kamu bisa kerja juga di tempat saya. Tapi kalau kamu mau, di sini juga bisa. Kamu bisa memperdalam agama di sini sekaligus akan diajari berwirausaha. Ada saudara kembar saya yang punya peternakan ikan lele. Kamu bisa belajar budidaya dan pengolahannya. Kamu coba deh. Nanti kamu akan merasakan dampak positif yang terjadi di hidupmu. Yakin hatimu akan jauh lebih tenang. Kamu lihat saja adikmu sekarang. Ucap Aras. Hendro menatap Sofia yang sekarang sudah menutup aurat. Adiknya terlihat lebih cantik dan anggun. Auranya jauh lebih positif dari sebelumnya. Dia menggenggam tangan Sofia lalu menunduk sedih. Gue emang salah. Ucap Hendro dengan penuh penyesalan. Manusia itu tempatnya salah dan kilaf, Bang Hendro. Itulah kenapa Allah menyediakan pintu taubat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau bertaubat atas segala kesalahan. Allah itu Maha Pengampun Bang Hendro. Manusia itu dilihat akhir hidupnya. Akhir hidup manusia tergantung dari kebiasaannya. Maka dari itu biasakanlah tangan, kaki, lisan, mata dan anggota tubuh yang lain ini melakukan sesuatu yang baik sesuai perintah Allah. Kita berdoa bersama semoga akhir hidup kita nanti husnul khotimah. Amin. Tutur Azam. Dia juga sedih melihat keadaan Hendro. Tapi bersyukur karena kemungkinan saat ini hidayah sedang datang padanya. Aras pun tersenyum melihat kedua anak muda ini. Dia berharap Hendro dan Sofia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik agar masa depan mereka juga lebih baik. Setelah itu, Hendro dan Sofia duduk bersama para pengurus pesantren dan Aras juga. Hendro berulang kali mengucap maaf kepada adiknya. Dia pun terlihat menyesal dengan semua yang pernah dia lakukan pada Sofia. Gue menyuruh lo kuliah di jurusan olahraga karena gue ingin tidak ada yang bergosip tentang lo. Bukan untuk mencarikan lo hidung belang. Selama ini lo gak punya teman wanita karena mereka ngucilin lo kan? Wanita itu suka bergosip. Dan gue gak mau lo jadi bahan gosip terus-menerus. Gue pikir belajar di antara lelaki gak akan ada yang gosipin lo. Malah taunya lo dikira open bow. Ucap Hendro setelah Sofia bertanya kenapa dia menyuruh Sofia masuk ke jurusan olahraga. Aku juga minta maaf bang. Aku sudah sudzon sama abang. Udah mikir yang jelek aja. Waktu abang ngajak aku ke hotel mau ngapain coba? Sorry. Gue emang gak suka banyak ngomong sama lo. Gue pengen lo nurut aja udah. Udah? Gue pengen lo segen sama gue. Ucap Hendro. Iya bang.
Jawab Sofia. Dia pun menangis saat melihat saudara satu-satunya ini. Meski masing-masing tidak tahu siapa ayah mereka, tapi satu hal yang mengikat mereka adalah karena mereka berdua lahir dari rahim yang sama. Walaupun kelak Hendro tidak bisa menjadi wali nikah bagi Sofia. Alhamdulillah semua sudah selesai. Sofia tidak perlu takut lagi untuk berada di sini. Hendro juga boleh kapan saja mau belajar di sini. Pesantren ini terbuka buat kamu. Ucap Aras yang ikut senang melihat kakak adik itu akhirnya rukun kembali. Dia jadi ingat saat dia dulu pernah berseteru dengan Arfan. Tapi darah memang lebih kental dari air. Mau sebesar apa masalah, tetaplah sesama saudara akan saling memaafkan. Makasih. Jawab Hendro singkat. Di tempat parkir Starbokek. 5 pemuda duduk di teras Starbokek karena salah satunya mendapat amanah untuk menjaga motornya Hendro. Karena tidak ada kuncinya, jadi mereka hanya bisa menunggu kedatangan Hendro karena merasa sungkan menunggu berjam-jam di dalam. Aska juga ikut menunggu karena dia juga ditinggalkan oleh ayahnya. Lo gak tahu rumahnya Hendro? Tanya Aska. Hendro gak punya rumah. Punyanya kontrakan. Jawab salah satu teman Hendro. Ya apalah itu? Tahu gak? Ya tahulah. Kan kami tetanggaan. Ya udah diantar ke rumahnya aja. Ucap Aska. Nah gimana kita mau nganterin? Kuncinya aja di bawah Hendro. Oh ya kenapa gak manggil juru kunci? Ucap temannya Hendro. Juru kunci? Mau jagain tempat keramat? Tanya Aska sambil menahan tawa. Lo gak tahu juru kunci? Ya yang bikin kunci duplikat itu lo. Tahu? Itu tukang kunci. Bukan juru kunci. Kalau juru kunci mah biasanya sebagai penjaga tempat-tempat keramat gitu. Ya udahlah terserah apa aja. Yang penting bisa bikin kunci. Aska membenarkan ucapan temannya Hendro. Kenapa dia tidak kepikiran dari tadi? Dia ingat di perempatan dekat situ ada tukang kunci. Dia akan memanggilnya ke sini. Aska pun berlari mencari tukang kunci. Setelah dapat, dia menyuruh untuk membuat kunci duplikat agar motor Hendro bisa dibawa pulang. Haduh lama banget. Ngantuk koy. Padahal udah ngopi, tapi masih aja ngantuk. Gerutu salah satu teman Aska. Udah selesai. Ucap si tukang kunci setelah berhasil membuat kunci duplikat. Aska pun memberinya upah sesuai yang diminta. Lumayan mahal ternyata. Udah ayo cepetan bawa pulang. Gue juga mau pulang nih. Ucap Aska. Makasih ya bos. Wah untung ada bos muda nih. Salah satu temannya Hendro pun menaiki motornya Hendro. Dia lalu berusaha menghidupkan mesin motor Hendro. Tapi tidak bisa hidup. Coba sekali lagi. Gak bisa? Coba lihat ada bensinnya gak? Tanya Aska. Temannya Hendro lalu membuka jok motor dan membuka tangki bensinnya. Dan ternyata... Sank! Sialan nih si Hendro! Ini sih ngerjain kita namanya. Ampe kosong begini. Ucap temannya Hendro kesal.